Lalu Rasulullah meminta sahabat panggil dia. Kenapa dia membaca selalu menutup surat itu dengan surat Al-Ikhlas? Sahabat itu yang dipanggil oleh Rasulullah menjawab, ya Rasulullah, saya sangat senang membaca surat Al-Ikhlas karena di situ ada sifatur Rahman. Semua surat, semua ayat di dalam surat Al-Ikhlas itu mensifati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qadir, al-ghani 'anil syariki wal wazir, al-muqaddasi 'anid diddi wan niddi wasyabihi wan nadhir, wa huwa 'ala ma yasha'u qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul 'aliyyul kabir, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil masir. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, pada suatu hari Khalifah Umar ibnul Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain di sebuah masjid. Di hadapan para sahabat-sahabat yang lain beliau mengatakan, ayyuha ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hayya nu'minu sa'ah, wa fi riwayatin hayya nujaddid imanana. Wahai para sahabat-sahabat Rasul, mari kita beriman sejenak, mari kita perbaharui iman kita. Saudaraku, siapa Umar ibnul Khattab? Beliau salah seorang dari 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga. Al-ashru mubasysyirina fil jannah. Umar bin Khattab orang yang sangat ditakutin oleh setan. Kalau beliau berangkat ke masjid, suara sendalnya terdengar oleh setan, maka setan akan lari terbirit-birit untuk menjauh. Bahkan ada sebuah kisah, Ali radhiyallahu anhu pernah bermimpi ketika Umar wafat. Dalam mimpinya itu Ali bertanya kedudukan Umar. Kemudian juga bermimpi bagaimana Umar ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya. Umar ketika ditanya man rabbuka, Umar hanya menjawab, saya ini teman dari kekasihnya Allah. Tidak menjawab Allah, tapi saya teman dari kekasihnya Allah. Malaikat tidak berani. Itu Umar yang orang sehebat itu masih mengajak memperbaiki iman, masih mengajak untuk meningkatkan iman. Saudaraku, sudah dijamin masuk surga, setan pun lari terbirit-birit, masih mengajak hayya nu'minus sa'ah,
Alangkah tepatnya saudaraku, perbaikan, ajakan memperbaiki iman itu ditujukan kepada kita. Yang kita ini tidak dijamin masuk surga, tidak dijamin dosa kita diampunin oleh Allah. Maka wajar setiap Jumat menjadi rukun khotib untuk menyampaikan agar bertakwa kepada Allah. Karena apa? Ya kita ini tidak dijamin. Maka sekali lagi saudaraku, sering-seringlah kita saling mengingatkan untuk mengingatkan kita meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu riwayat disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Aisyah menceritakan Rasulullah pernah mengutus seorang laki-laki untuk ikut perang. Ikut perang saudaraku, menghadapi musuh. Lalu diriwayatkan orang yang diutus Nabi ini selalu ketika menjadi imam sholat, dia setiap habis baca Fatihah, baca surat, dan setiap kali dia selesai baca surat ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Setiap sholat. Sampai sahabat-sahabat yang lain protes. Karena protes lapor setelah itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan yang kau utus untuk memimpin kami perang, dia kalau sholat habis baca surat mesti ditutup dengan baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Rasulullah meminta sahabat, panggil dia. Kenapa dia membaca selalu menutup surat itu dengan surat Al-Ikhlas? Sahabat itu yang dipanggil oleh Rasulullah menjawab, ya Rasulullah, saya sangat senang membaca surat Al-Ikhlas karena di situ ada sifatur Rahman. Semua surat, semua ayat di dalam surat Al-Ikhlas itu mensifati Allah, sehingga dia senang. Lalu malaikat Jibril datang membisik kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kasih tahu Allah mencintai dia. Sahabat dikasih tahu dia Allah mencintai gara-gara apa? Sering membaca suratul Ikhlas. Saudara-saudaraku, surat Al-Ikhlas itu kalau kita baca, enggak ada satu ayat pun untuk kepentingan kita. Semuanya itu mensifatin Allah. Beda dengan kalau kita baca surat Al-Falaq, surat An-Nas, ada kepentingan kita. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita masih minta perlindungan untuk kita. Qul a'udzu birabbin nas, kita masih minta perlindungan untuk kita. Tapi kalau suratul Ikhlas murni, gak ada kepentingan manusia, gak ada kepentingan kita. Itu hanya milik Allah, sehingga itu disebut suratul Ikhlas. Gak ada kepentingan kita. Kalau kita ibadah masih minta surga, masih minta bidadari, itu masih ada kepentingan kita. Tapi kalau ibadah karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibadahku, sholatku, sujudku, sedekahku bukan pengen nolak bala, bukan pengen masuk surga, bukan pengen ini, tapi pengen lillah, karena Allah. Disitulah rahasia surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Gak ada kepentingan kita, saudaraku. Semuanya memohon kepada Allah dan memuji Allah. Itu sifat-sifat Allah. Mungkin karena hadis ini, kiai-kiai kita di kampung-kampung kalau sholat tarawih selalu baca surat Ikhlas. Bisa jadi karena ingin mendapatkan keutamaan surat Ikhlas, atau memudahkan orang lain. Sehingga di dalam riwayat yang lain, saudaraku,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pahala keutamaan membaca surat Ikhlas itu sekali membaca sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Kalau 3 kali baca berarti kita khatam Quran. Itulah diantaranya kenapa ketika tradisi-tradisi di negeri kita sering membaca suratul Ikhlas. Bahkan kata kiai-kiai saya dulu sampai mau tidur pun membaca surat Ikhlas. Ketika kita pulang dari kerja, kita mengetok pintu mengucapkan salam, itu kita dianjurkan, diijazahkan oleh kiai saya membaca suratul Ikhlas. Karena apa? Semua ibadah, pekerjaan, rizki kita untuk Allah, lillahi rabbil alamin, bukan karena surga, bukan karena menolak balak, bukan karena bidadari, bukan semuanya karena lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan iman kita benar-benar bersih karena Allah. Karena ini kita sedang perang, saudaraku. Perang apa? Menghadapin penyakit, menghadapin obat. Negara kita bisa jadi kalah perang karena tidak mampu menyiapkan obat. Sehingga kita layak dengan hadis yang tadi disampaikan, Rasulullah mengutus sahabat dalam keadaan perang. Perang kita sekarang bukan menghadapin dengan tembak, bukan. Perang menghadapin penyakit, perang untuk menghadapin Covid. Maka mungkin pas ketika kita membaca banyak-banyak membaca suratul Ikhlas, sehingga mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu ayyuhal ikhwah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku, sebagai penutup khutbah ini saya mengutip sebuah hadis. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Dullani ala amalin idza qumtu bihi dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan satu amalan yang kalau saya kerjakan satu amalan itu saya ini masuk surga. Rasulullah menjawab dengan kata-kata singkat, "Kun muhsinan," jadilah orang baik. Lalu sahabat bertanya, "Bagaimana kaifa a'lamu anni muhsin ya Rasulullah? Bagaimana saya tahu bahwa saya orang baik?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Sal jironak fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin." Tanya temanmu, tanya tetanggamu, tanya karib kerabatmu. Kalau mereka semua mengatakan kamu orang baik, Allah mencatat kamu orang baik. Fa in qalu innaka musi, kalau mereka semua mengatakan kamu orang yang tidak baik, Allah catat kamu bukan orang baik. Maka jadi orang baik itu adalah yang merekomendasikan bukan diri sendiri tapi orang lain.
tetangga kita, saudara kita, teman akrab kita, teman kerjaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang baik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان في العالم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة